Informasi pertama pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang belum lama ini diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peluncuran ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan karakter anak-anak Indonesia. Kami baru saja membuat kebijakan bersama antara Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan ini merupakan bagian dari usaha kami untuk memperkuat pendidikan karakter melalui pembiasaan yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. 7 kebiasaan itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan yang bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kebiasaan itu merupakan satu rangkaian yang penanamannya dilakukan melalui 4 pusat pendidikan, yaitu pendidikan di sekolah formal, pendidikan dalam keluarga, di masyarakat, dan di media. Nah, keempat-empatnya ini harus saling bersinergi untuk bagaimana agar anak-anak kita ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bangun pagi dan beribadah itu dimulainya di keluarga. Bagaimana orang tua dapat membiasakan dan memberikan teladan kepada anak-anaknya untuk bangun pagi. Kemudian berolahraga, itu bisa olahraga ringan tiap hari dalam bentuk misalnya gerak-gerak badan yang ringan, kemudian makan sehat dan bergizi. Ini juga sekaligus merupakan program yang sejalan dengan kebijakan Pak Presiden Prabowo tentang makan bergizi gratis, karena anak-anak kita ini selama ini ditengarai lebih sering mengkonsumsi junk food atau makanan yang tidak bergizi dibanding dengan makanan yang bergizi. Kemudian gemar belajar, ya, bagaimana anak-anak kita ini memiliki semangat belajar yang tinggi, karena kita sejak COVID-19 itu mengalami learning loss yang sangat serius. Kemudian juga ada berbagai penelitian yang beberapa waktu lalu terbitkan oleh UNESCO tentang apa yang disebut sebagai schooling without learning. Anak-anak ini sekolah tapi mereka tidak belajar di situ karena motivasi yang rendah, kemudian juga memang berbagai faktor yang membuat mereka tidak maksimal di dalam belajar. Salah satunya ya karena memang belajarnya itu orientasinya adalah lulus ujian, orientasinya hanya hafalan-hafalan. Karena itu kita coba perbaiki dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana anak termotivasi dan dimotivasi untuk belajar dengan gembira dan belajar dengan penuh semangat agar mereka dapat menguasai ilmu. Kemudian bermasyarakat, ada realitas di mana kita mengalami namanya social disengagement, di mana banyak anak-anak kita ini yang punya teman sekolah tapi tidak punya teman sekampung. Mereka juga dalam beberapa hal mulai tercerabut dari akar budaya masyarakat yang mulia, masyarakat yang berbudaya tinggi, karena sudah mulai lebih banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar melalui misalnya penggunaan internet dan juga gadget yang kontennya itu tidak edukatif, tidak mendidik. Kemudian kebiasaan tidur cepat. Sekarang kita melihat banyak anak-anak kita ini yang nokturnal. Anak-anak yang tengah malam itu terjaga, pagi hari justru tidur. Nah, ini kan sebuah gejala yang tidak sehat untuk fisik, juga untuk mental dan juga untuk perkembangan intelektual. Karena itu kita membuat kebijakan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu sebagai bagian dari upaya kami membangun karakter anak-anak Indonesia yang hebat. Dan selain itu juga kami menerapkan namanya pagi ceria, yaitu kegiatan sebelum mulai pembelajaran, meliputi senam anak Indonesia hebat. Sekarang sudah kita luncurkan, alhamdulillah juga yang menonton di YouTube kami itu lebih dari 42 juta. Jadi sudah populer senam ini, hanya 8 menit tapi punya impact yang besar untuk kesehatan. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Setelah itu baru mereka masuk ke kelas belajar sebagaimana mestinya. Nanti kami juga akan terapkan
senam otak yang diselenggarakan di siang hari pada saat break istirahat. Itu mereka juga akan diajak oleh guru untuk senam otak agar mereka sehat kembali, fresh kembali. Tapi memang ini bukan seperti senam Anak Indonesia Hebat, tapi semangatnya lebih untuk memulihkan stamina mereka, merefresh ya, kebugaran tubuhnya setelah belajar di pagi hari. Kemudian mungkin mereka istirahat, sholat bagi yang beragama Islam, dan juga mereka habis makan enak, makan bergizi itu seringkali bawaannya itu justru pengen ngantuk. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita nanti akan memberlakukan senam otak sebagai bagian tak terpisahkan dari penanaman pendidikan karakter dan upaya kita membangun generasi Indonesia yang kuat dan hebat. Nah, terkait dengan membaca buku, dengan pembelajaran deep learning itu nanti, kami berusaha untuk bagaimana agar PR atau penugasan kepada murid itu bentuknya adalah membaca dan menulis. Anak-anak ditugaskan untuk membaca buku, kemudian membuat resume dari bahan yang sudah diberikan itu dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Sehingga dengan cara seperti itu terbangun learning habit atau kebiasaan belajar dan juga reading habit, kebiasaan membaca. Dan ini memang menjadi tantangan yang tidak mudah karena ada gejala sekarang ini anak muda itu terbiasa dengan budaya scroll. Kita menyebutnya dengan scroll culture, budaya scroll. Baca aja cepat-cepat gitu dan tidak memahami secara mendalam apa yang dibaca. Dan problem kita alami sekarang memang bukan tuna aksara, tetapi mereka bisa baca tetapi tidak mengerti isinya. Kita sebut dengan problem yang berkaitan dengan functional reading. Bisa baca tapi tidak mengerti maksudnya. Karena itu kita ingin membiasakan anak itu untuk membaca, kemudian menulis. Bisa mereka ini menulis pengalamannya, menulis apa yang dia lihat, menulis apa yang dia pikirkan. Jadi sejak kecil, sejak mulai belia, kita biasakan anak-anak kita untuk gemar membaca dan gemar menulis. Karena kuncinya penulis yang baik adalah pembaca yang baik.